Sekumpulan orang berjalan mendekati seorang pria. Ternyata, status identitas pria ini tidak sembarang. Dia adalah orang suci Xuanmen, dewa tertinggi. Orang suci Xuanmen, temui yang tertinggi. Temui yang tertinggi. Bangunlah. Jangan ganggu lelaki tua itu. Sudah mendapatkan apa yang saya inginkan? Tuan, inilah harta karun misterius yang kau inginkan. Batu giok indah Jiutian. Ini diberkati oleh metodemu yang mendalam, dapat merebut pesona surga dan bumi. Bahkan jika pengemis pinggir jalan memakainya, dia juga akan menjadi superior dalam sekejap. Dia menyuruh bawahannya untuk mencarikan harta misterius batu giok Jiutian sebagai mahar untuk pernikahannya. Tapi ternyata, dia tidak menyangka calon istri dan calon mertuanya serta kakak iparnya mempermalukan dia di muka umum pada pesta pernikahannya. Putriku, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan Qincang itu? Kamu sekarang adalah bunga paling terkenal ketiga dalam daftar. Presiden kelompok Zhao bernilai lebih dari 10 miliar yuan. Anak laki-laki kaya dan elit yang selalu mengejar-ngejar kamu. Jika kamu memilih dia, itu akan menjadi 100 kali lipat dan 1000 kali lebih kuat dari Qincang. Mengapa kamu bergantung pada laki-laki sampah itu? Pernikahan akan segera berlangsung. Sekarang sudah terlambat untuk kamu menyesal. Adik, benar. Sampah Qincang itu sama sekali tidak layak untukmu. Status uang, kekayaan. Apakah dia memilikinya? Kamu mau menikah dengannya? Aku berjanji dia akan makan nasi lunak di keluarga Jiang selama sisa hidupnya. Ini juga berarti kamu menjadi putri yang tidak berbakti di seluruh Haicheng. Ini adalah harapan terakhir kakek. Saya tidak ingin dia kecewa. Selain itu, aku percaya pada kemampuanku sendiri. Aku tidak membutuhkan dia untuk membantuku. Ibu. Cher, ini saatnya. Giliran kita, jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu yang tidak tahu malu sepertimu. Kau orang miskin yang tidak punya bakat. Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk menikahi putriku? Jika kamu masih laki-laki, batalkan pernikahannya sekarang. Jangan menikah dengan putriku. Bu, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan mahar. Hari ini adalah hari besarku dengan Cher. Aku pasti akan menjadikannya pengantin paling cerdas di dunia. Itu bagus. Teruslah berakting. Parasit yang telah memakan nasi lunak di keluarga Jiang saya selama 5 tahun. Anda masih memiliki wajah untuk berbicara besar di depan saudara perempuan saya. Jika bukan karena keluarga Jiangku yang membesarkanmu dalam 5 tahun terakhir, kamu bahkan tidak sebaik anjing liar di pinggir jalan. Bagaimana dengan mahar yang kau siapkan untuk saudariku? Itu bukan tulang yang diambil dari sampah, bukan? Saya telah mempersiapkan mahar untuk pesona dan kecemerlangan keluarga Jiang untuk 100 tahun ke depan. Apakah ini cukup? Saudari, apakah kamu mengerti dengan apa yang dia katakan? Dia bilang dia ingin menjaga kejayaan keluarga Jiang selama 100 tahun ke depan. Kamu tidak mampu menyiapkan mahar untukku. Aku tidak mengharapkannya. Aku, Jiang Shueqing, bisa memperjuangkan semua yang kuinginkan sendirian. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata besar yang membuat orang menertawakanmu. Aku mengatakan yang sejujurnya. Anda tidak perlu menjelaskannya. Ayo pergi, jangan membuat para tamu menunggu. Dasar kamu tidak tahu malu. Apakah Anda belum menemukan ahli itu? Presiden Su, orang-orang kami telah mencari semua Master Xuanmen di sungai. Tapi orang yang Anda cari tidak ada. Apakah menurut Anda dia sama sekali bukan ahli tersembunyi? Tapi itu hanya hayalan. Sama sekali tidak mungkin. Dialah orang yang menghentikan hukum surgawi ke-9. Bahkan ketiga Master Xuanmen tidak bisa menghentikannya. Pria itu hanya melambaikan dengan tangannya. Hukum surgawi ke-9 lenyap dalam sekejap. Bagaimana bisa dibodohi? Sampaikan perintah. Bahkan jika kau menggali 3 kaki, kita harus menemukannya, ya? Apa? Tuan Su, kami menemukannya. Namanya Qincang. Saat ini, dia sedang mengadakan pernikahan dengan Jiang Shuequn di Royal Court Hotel. Segera kirim seseorang untuk menyiapkan hadiah yang mewah. Sekarang kita segera pergi ke Royal Court Hotel. Ya. Ini Jiang Shueqing, tongkat peri bisnis kota laut ini. Dia benar-benar menikah dengan seorang wajah putih kecil yang makan nasi lembut. Sungguh seperti kotoran sapi. Siapa bilang tidak? Kakek. Kau bersikeras agar aku menikah dengannya. Benarkah itu? Tuan Qin, apakah Anda ingin wanita di depan Anda ini menjadi istri Anda? Buatlah kontrak pernikahan dengannya. Hari ini, saya, Qincang, ingin menggunakan akta nikah surga. Dunia bawah.
Qiao Bing dan semua orang suci, 3 alam kebajikan dan reputasi, saksi dari para leluhur surga dan bumi sebagai pelajaran, konsentris matahari dan bulan. Menikahi dia. Menikahi dia untuk masa depan yang lebih cerah, senandung kehidupan. Dewa dan hantu tidak dapat dihentikan. Apa yang dia lakukan? Melompat seperti dewa. Saya hanya mendengar bahwa pengantin pria ini makan nasi lunak. Saya tidak menyangka otaknya menjadi tidak normal. Tampaknya para leluhur surga telah menerima sumpah mempelai pria. Nona Jiang, apakah Anda ingin pria di depanmu ini untuk menjadi suamimu? Buatlah kontrak pernikahan dengannya. Saya tidak setuju dengan itu. Itu Tuan Zhao. Saya tidak setuju Cher menikah dengannya. Hei, bukankah ini Zhao Donglai, si tuan muda keluarga Zhao? Kenapa dia mengenakan gaun pengantin pria? Bukankah seharusnya dia mengambil ciuman di tempat ini? Pernikahan, ciuman di tempat, sungguh memalukan. Haha, tampaknya dia benar-benar tidak menanggapi serius si pengantin pria. Sayang sekali. Saya tidak setuju Cher menikah dengannya, karena dia tidak pantas mendapatkannya. Siapa yang memberimu keberanian, berani membuat masalah di pernikahanku? Bagaimana dengan seluruh pusat kota, merampok saudara, kekayaan, kekuasaan, status? Anda tidak punya apa-apa. Kualifikasi apa yang kamu miliki agar layak mendapatkan gadis yang luar biasa dan cantik seperti Cher? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Sangat percaya diri. Apakah ini kepercayaan dirimu bahwa kamu berani menjadi sombong di hadapanku? Ini, bagiku, itu seperti meludahimu. Bahkan dengan seluruh keluarga Zhao Emyu, aku bahkan 1000 kali lebih kuat. 1000 kali hahaha. Kukira kamu hanyalah pecundang yang makan nasi empuk. Aku tidak menyangka bahkan otaknya pun tidak bagus. Hanya karena kamu berani katakan bahwa kamu 1000 kali lebih kuat dari keluarga Zhaoku. 1000 kali lebih kuat, tanyakan pada semua orang di sini. Siapa yang akan mempercayai omong kosongmu? Keluarga Zhao lah yang telah mengakar kuat di Haicheng selama beberapa dekade. Aset lebih dari 100 miliar, baik itu sumber daya atau koneksi, sungguh luar biasa. Itu benar-benar raksasa. Lihatlah Haicheng. Siapa yang berani mengatakan bahwa itu 1000 kali lebih baik daripada keluarga Zhao? Bahkan, jika Anda menambahkan seluruh keluarga Jiang, itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Zhao. Tapi dia berwajah putih kecil. Beraninya kamu berbicara di sini? Itu merugikan diri sendiri. Malu padamu. Hahaha. Jangan bicara omong kosong dan berpikir aku tidak cukup malu hari ini. Hanya semut di mataku. Keluarga Zhao hanyalah semut di mataku. Haha. Katak di dasar sumur tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Dan disinilah aku di depan semua orang. Memberimu pelajaran gratis. Buka matamu dengan jelas. Kutunjukkan padamu dengan jelas. Masuklah. Semua orang. Aku, keluarga Zhao Donglai, umumkan permintaan 10.000 tael emas, 100 juta permata, miliaran kontrak kerja. Menikahi Putri Jiang Shueqin sebagai istriku. Putriku, apa yang masih kamu ragukan? Lihatlah Zhao Xiao memperlakukan Anda dengan sangat baik. Menikahinya adalah pilihan yang tepat untukmu. Tidak seperti sampah ini. Dia hanya akan datang ke rumah kita untuk memakan nasi lunak. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Ini adalah kekuatan keluarga Zhao saya. Ini juga merupakan jaminan saya untuk kebahagiaan Cher. Apa yang bisa Anda berikan? Tetapi barang vulgar seperti ini berani mengeluarkannya sebagai hadiah pertunangan. Bahkan harga mahar pengantin yang saya berikan lebih mahal. Itu juga merupakan eksistensi yang berada di luar jangkauan seluruh keluarga Zhao Anda. Anda tidak tahu harus berbuat apa, dan Anda berpura-pura kecanduan, bukan? Hadiah pertunangan Zhao bernilai ratusan juta. Apa yang bisa dibandingkan denganmu? Bisakah dibandingkan dengan Anda? Kakak, apakah kamu belum mengerti? Dia bukan siapa-siapa. Badut yang hanya berbicara untuk memuaskan kesombongannya. Menikah dengan orang seperti dia hanya akan memalukan. Menjadikanmu bahan tertawaan seluruh kota. Berhentilah membuat masalah. Jangan bicara omong kosong di sini.
Sombong. Cher, kamu harus percaya pada aku. Aku pasti akan menjadikanmu pengantin paling cerdas di dunia. Cher, hari ini aku akan menikahimu sebagai istriku dengan harta paling berharga dari pintu misterius, batu giok indah Jiutian. Mainkan selama 9 hari, Xia Ming Huang Kuan. Kehidupan ini, hidup dan mati yang sulit diatur. Maukah kamu menikah denganku? Kamu, bagaimana menurutmu? Giok Linglong 9 surga, namanya dibuat dengan baik. Jadi ini dia. Bukankah itu hanya batu pecah? Kau mengambil sampah ini sebagai mahar. Apakah Anda masih laki-laki? Anda tidak tahu malu. Keluarga Jiang kami masih membutuhkan wajah. Batu pecah sampah. Tahukah Anda berapa banyak orang terkaya di dunia? Selebritas, pedagang, dan bangsawan yang ingin berinvestasi ratusan triliun dolar, hanya ingin memakainya selama setahun. Hahaha. Kata yang bagus. Miliaran dan triliunan. Keluarga Zhao saya dan semua orang di sini telah bekerja keras selama puluhan tahun. Total kekayaan tidak sebanding dengan nilai pecahan batu di tangan Anda. Bajingan. Kamu mencari batu pecah yang bisa dipalsukan agar terlihat seperti giok. Pokoknya, harus cari yang bagus. Beraninya kamu berbicara liar di sini, bertele-tele. Apakah kamu benar-benar berpikir adikku begitu mudah tertipu? Bodoh. Giok ungu adalah harta karun Xuanmen. Ini pesona yang melindungi keluarga Jiangmu selama berabad-abad. Brilian. Sudah cukup. Lagi dan lagi. Kapan kamu akan menyerah dan berhenti berpura-pura? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengucapkan kata-kata besar dan tidak berdasar? Membuat semua orang menatapmu? Tidak, itu tidak akan. Ini juga hanya akan membuatmu semakin menjadi bahan tertawaan. Bahkan kamu tidak percaya padaku. Tepat sekali. Dalam 5 tahun terakhir, keluarga Jiang kami mendukungmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya mengandalkan Cher untuk makan nasi lunak. Pernahkah kamu membantu keluarga Jiang kami walaupun sedikit saja? Katakan padaku apa gunanya kamu selama 5 tahun? Ibuku benar. 5 tahun.